Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk 24 hingga 29 Juli 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ready. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ready untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi seperti biasa kita sudah ada beberapa analisa dan sinyal di sini. Yang pertama kita ada dua pair XAUUSD di sini. Dan di sini untuk pair ya XAUUSD di sini itu ada dua posisi yang berlawanan ya. Di sini pertama kita ada open posisi sell, kemudian yang di bawah di sini juga ada open posisi buy gitu. Ini beda analisa juga dan beda time frame juga gitu untuk analisanya. Dan di sini kita lihat untuk open posisi sell kita analisa dari time frame kecil ya, dari M5 hingga 1, kemudian di time frame kedua di sini di posisi kedua ini di time frame menengah ya, dari M15 hingga H4 gitu. Untuk analisanya juga berbeda di sini. Untuk sell itu udah ada coach dan fair value gap. Kemudian untuk posisi buy juga ada order block gitu. Kemudian untuk NAS 100 di sini posisinya masih sama, posisi sell di sini karena sudah ada konfirmasi coach. Terus untuk Euro USD kita masih wait and see, tapi kita sudah lihat ya ada order blocknya juga dan sudah ada breakout structure juga. Jadi nanti kita masih tunggu dulu. Mungkin Rabu kalau nggak Kamis nanti saya update lagi di grup ya teman-teman ya. Kemudian untuk GBP Japanyen kita ambil posisi sell di sini, dan USD Swiss franc, USD Japanyen juga kurang lebih sama sell semua. Oke, di sini untuk XAUUSD di sini ada sell limit ya, dan di sini sell limitnya, kemudian ada stop lossnya, TP-nya, resiko loss per 0,01 lotnya. Lalu di sini ada risk and reward-nya 1/5 dan expired-nya sampai 26 Juli. Jadi expired-nya ini cukup mepet ya. Jadi karena di sini adalah sinyalnya intraday yang lebih condong ke scalping. Ya kalau dibilang scalping juga enggak, dibilang intraday terlalu mepet juga gitu. Dan di sini untuk XAUUSD kita juga ada buy limit di sini dan stop loss di sini, TP di sini. Kemudian ada resiko loss per 0,01 lotnya, kemudian risk and reward, lalu expirednya juga gitu. Untuk NAS 100 sendiri juga kurang lebih sama, tetapi yang membedakan itu di resiko per 0,01 lotnya, karena di sini itu resiko per 0,01 lotnya itu $5 ya, karena ini di Okta FX ya. Kalau untuk broker lain misalkan seperti Exness itu resikonya $0,5. Jadi agak lebih kecil kalau di Exness gitu. Kemudian di sini risk and reward 1/9 dan expirednya 29 Juli ya. Kemudian yang lainnya juga kurang lebih sama. Terus seperti yang saya ingatkan selalu, untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity ya. Karena di sini ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 sinyal di sini. Jadi teman-teman usahakan untuk gunakan resiko maksimal itu 1% dari equity ya. Jadi misalkan equity teman-teman itu $1.000, berarti resiko maksimal adalah $10 gitu. Terus teman-teman juga bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial ketika sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 untuk mengamankan sebagian keuntungan ya. Dan untuk mengurangi resiko kita bisa pindahkan SL di entry atau BEP ya, ketika sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk analisanya bisa seperti mana aja di sini. Di sini ada XAUUSD, lalu di sini ada NAS 100, kemudian ada Euro USD. Di sini masih wait and see, jadi tidak saya cantumkan sinyal di sini. Kemudian ada GBP Japanyen, USD Swiss franc, dan yang terakhir ada USD Japanyen gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas satu persatu dari XAUUSD terlebih dahulu, karena di sini ada dua sinyal ya di sini ya. Oke, langsung saja ke XAUUSD terlebih dahulu. Jangan lupa terlebih dahulu ya. Oke, kita sudah ada di XAUUSD, lebih tepatnya di time frame H4 ya di sini ya. Dan kita perhatikan di sini untuk market structure-nya dia sudah ada breakout structure, sudah ada membentuk lower low di sini karena dia sudah ada konfirmasi coach di sini ya. Dia sudah ada konfirmasi coach, dia membentuk low lebih rendah daripada higher low sebelumnya, karena di sini kalau kita perhatikan dari market structure sebelumnya itu dia bullish ya. Di sini ada higher high, higher low, higher high, higher low, dan kemudian yang terakhir dia menciptakan higher high. Lalu harga itu tidak berhasil rebound ya, setelah masuk area support di sini harga gagal untuk melanjutkan kenaikan dan malah menciptakan lower low di sini.
Setelah menciptakan lower low, kemudian harga menciptakan lower high, lower low, lower high, lower low, lower high ya. Dan kalau kita perhatikan juga di sini, berarti dia sudah mulai tanda-tanda bearish ya untuk time frame kecilnya, entah itu bearish atau dia hanya koreksi semata gitu. Kalau kita perhatikan juga dari time frame sebelumnya, itu sudah ada konfirmasi code juga di sini dan masih strong bullish juga untuk time frame panjangnya. Kalau kita perhatikan juga, misalkan kalau di sini kita tarik trendline ya seperti ini, di sini dia akan membentuk sebuah bull flag ya. Jadi perlu kita waspadai juga kalau ada bull flag seperti itu, bisa jadi harga itu hanya koreksi semata, lalu dia akan melanjutkan kenaikan gitu. Dan di sini saya akan coba open posisi sell di sini, karena di sini kalau kita perhatikan di time frame M30-nya, di sini ada area order block ya, kalau kita perhatikan di time frame 15-nya contoh seperti ini. Nah, di sini ada area order block yang cukup kuat ya, karena baru satu kali kesentuh di sini, satu kali kesentuh. Dan kalau kita perhatikan juga di sini juga area yang cukup bagus. Misalkan kalau kita tarik Fibo dari high ke low untuk saat ini, harga juga sudah masuk ke area OTE gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terus untuk posisi buy, nah kan untuk posisi buy itu kemarin itu dia rebound cukup bagus ya di sini ya. Di sini ada order block di time frame M15 ya. Jadi dia setelah ngepump setelah news CPI kemarin ya. Di sini kan ada news CPI ya. Nah, setelah dia ngepump area CPI di sini, kemudian dia membentuk area order block di sini ya. Nah, area order block ini cukup kuat teman-teman ya. Kalau kita perhatikan, harga sebelumnya sempat koreksi masuk ke area order block di sebelah sini, lalu kemudian langsung melanjutkan kenaikan. Dan kalau kita perhatikan juga, misal di sini ya, nah di sini ada kemungkinan, ada potensi harga masih bisa kembali lagi masuk ke area ini, ya, baru melanjutkan kenaikan gitu. Jadi untuk posisi sell di sini, ya, posisi sell yang di sini yang di area 77,37 itu opsional ya. Jadi kalau seandainya dia naik terlebih dahulu, berarti ini masih bisa valid gitu. Kalau dia menyentuh buy limitnya terlebih dahulu, otomatis area ini tidak tersentuh gitu. Dan di sini otomatis juga akan tercancel dengan sendirinya gitu. Karena saat dia kembali ke area ini, otomatis akan membutuhkan waktu juga kurang lebih cukup lama ya, belum dia melanjutkan sampai ke TP gitu. Dan kalau kita perhatikan juga di sini dia sudah ada breakout structure juga ya. Kalau kita perhatikan di sini ada breakout structure. Ini breakout structure di time frame kecil seperti di sini. Di sini juga ada breakout structure. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan di sini yang lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ya, kalau kita perhatikan kurang lebih seperti itu. Dan nampaknya kurang lebih di area sell limitnya tidak tersentuh ya. Kalau kita perhatikan di sini, dia udah cukup bagus juga untuk market structure-nya. Jadi kemungkinan dia masih bisa lanjut turun gitu. Kalau teman-teman mau ambil posisi sell, teman-teman bisa ambil posisi sell sekarang kalau kita perhatikan ya. Dan di sini ada lower high. Nah, ini tinggal kita tarik Fibo aja seperti ini, dia sudah masuk ke area OTE gitu. Jadi udah cukup bagus untuk open posisi sell sekarang ya. Dengan catatan area stop loss itu berada di sini ya. Nah, jadi kalau harga naik sampai area stop loss ya sudah gitu. Berarti kurang rezekinya saja gitu. Dan untuk posisi saya sekarang, saya limit di sini, saya tidak akan hapus. Jadi saya biarkan saja karena expirednya tanggal 26 ya, tanggal 26 akhir ya. Berarti jam 12 besok malam gitu untuk expirednya. Kemudian untuk buy limitnya ini bisa sampai hari Sabtu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk XAUUSD. Next kita lanjut ke NAS 100 atau US Tech ya di sini ya. Di sini kalau kita perhatikan di NAS 100 ya, di sini itu dia sudah ada konfirmasi code juga. Konfirmasinya juga cukup valid ya di sini ya. Dia sudah membentuk lower low, lower high, lower low.
Jadi kurang lebih seperti itu. Akan tetapi di atas masih ada gap ya. Ini bukan fair value gap semata, tapi ini juga gap nih. Kalau kita perhatikan di time frame kecil seperti M15, dia ini benar-benar gap ya ini ya. Kita perhatikan dari sini, ya dari close sampai ke open, ya seperti ini. Katakanlah dia sempat naik sampai sini ya, tetapi dia belum menutup gap sepenuhnya. Jadi ada potensi besar dia itu akan menuju area fair value gap atau gapnya di sini. Dan untuk open posisi sell limitnya, kita bisa lihat di sini ada time frame M30 ya. Jadi di sini di time frame M30 untuk area order blocknya, dan kita gunakan area order block di sini itu untuk open posisi sell limit gitu. Sebenarnya di time frame kecil itu dia sudah ada konfirmasi codes ya di sini ya. Misal di sini ya, di sini ada higher high, higher low, kemudian harga membentuk lower low, lower high, kemudian ditutup dengan gap di sini membentuk lower low lagi, lower high, lower low, lower high, lower low. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi memang trennya sekarang untuk time frame kecilnya dia sedang bearish gitu. Kalau kita cek di time frame tinggi seperti daily, dia juga sudah mulai ada tanda-tanda bearish ya di sini ya. Oke, kita coba cek untuk daily. Daily dia masih bullish. Kalau kita perhatikan untuk posisi sell dia cuma valid di time frame menengah ya, seperti H1, H2, H4 ya, maksimal H4 ini. Oke, maka dari itu untuk TP-nya kita tidak jauh-jauh ya, karena TP-nya itu kita ambil dari sini. Di sini ada area order block di time frame H4. Kalau kita cek di time frame lebih kecil lagi seperti H1, di sini juga ada area order block juga di candle bearish terakhir sebelum dia naik gitu. Oke, next kita lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD dari sebelumnya kita waktu post itu harga masih berada di sini ya. Oke, kita tampilkan ke H4, harga itu masih berada di sini ya, di sini ya. H4 atau H2 ya. Nah, di H2 harga masih berada di area ini ya. Harga masih berada di area ini, dan untuk target penurunan bisa sampai ke area order block di sini ya. Karena kalau kita perhatikan dia itu masih bullish ya kalau di time frame besarnya seperti H2, H4. Karena di sini dia tidak menciptakan higher high, kemudian ada coach ya. Lalu bisa dikatakan ini cuma koreksi semata ya kalau kita perhatikan di sini. Karena di sini ada breakout structure-nya, breakout structure. Jadi di sini higher high terakhir ya, higher high, higher low, higher high. Berarti untuk konfirmasi codes dia perlu menembus area ini terlebih dahulu. Kalau ini tidak tertembus, kemudian dia masih bisa naik gitu ya. Jadi dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk Euro USD-nya. Nah, dimana untuk potensi kenaikannya kita coba lihat pantau ya di area OTE di Fibo 705 di sini. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk area OTE-nya di sini. Jadi ada potensi harga terus turun melanjutkan penurunan sampai ke area sini. Dan kalau kita perhatikan di sini juga ada area order block ya, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini. Nah, di sini lebih tepatnya di time frame H2 atau di time frame H4 juga ada di sini. Nah, di time frame H4 lebih jelas ya di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Euro USD-nya. Oke, next ke GBP Japanyen. Untuk GBP Japanyen harga belum menyentuh juga area sell limit, dan area sell limit ini itu sudah ada dari minggu-minggu sebelumnya. Ini cuma kita perbarui aja untuk expirednya ya. Jadi ini area cukup bagus, cukup strong, cukup kuat juga di sini ya. Area cukup kuat dan fair value gapnya juga cukup kuat di sini, belum tersentuh sama sekali gitu. Jadi kalau ini sampai break ya, jadi kalau stop lossnya ini sampai tersentuh, jadi misalkan dia mencoba terus naik di sini ya, terus naik dan menyentuh stop loss, kemungkinan dia akan terus melanjutkan kenaikan ya. Dan karena di sini itu areanya cukup kuat gitu. Nah, kalau kita perhatikan, jadi lebih besar potensinya dia akan mantul ke bawah daripada nge-break di sini ya. Oke, kita bisa perhatikan di sini. Jadi kita masih ambil posisi sell di sini ya. Kalau ini sampai tertembus, teman-teman bisa ambil posisi buy stop ya. Jadi teman-teman bisa open posisi buy stop di sini, lalu untuk stop lossnya bisa ditaruh di entry gitu. Dengan catatan itu resikonya cukup besar ya, karena posisinya itu buy stop ya. Bisa jadi dia cuma swap di liquidity aja gitu.
Oke, next kita lanjut ke USD Swiss franc. Di USD Swiss franc dia sedang tertahan untuk masuk ke area fair value gap. Di sini untuk fair value gapnya cukup kuat ya di sini ya. Dia masih tertahan, belum bisa masuk ke 50% fair value gap. Dan di atas ini ada area order block dan di atasnya lagi masih ada liquidity. Di atasnya ada order block lagi, di sini ada fair value gap lagi. Untuk stop loss kita taruh di atas area order block di sebelah ini. Kalau kita perhatikan juga di sini ada fair value gap juga ya di bawah ya. Jadi kita masih ada potensi dia masih bisa melanjutkan penurunan untuk USD Swiss franc gitu. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk USD Swiss franc itu dia sedang strong bearish gitu. Jadi bearishnya cukup kuat. Jadi bisa dikatakan ini hanya koreksi ya. Kalau kita perhatikan di time frame besar seperti daily dia sudah break dari support daily-nya. Kalau kita perhatikan bahkan sampai ke weekly dia itu sudah benar-benar low ya di sini ya. Kita perhatikan dia benar-benar low. Bahkan dia sudah break dari support terkuatnya di sini. Jadi kemungkinan untuk target penurunan selanjutnya dia bisa sampai ke area support selanjutnya gitu atau area demand selanjutnya gitu. Oke. Next kita ke USD Japan Yen. Untuk USD Japan Yen dia masih kuat tertahan area fair value gap ya. Di sini dia sudah jelas ada konfirmasi codes di sini. Ya, sudah ada konfirmasi codes, berarti dia tinggal menunggu untuk turun gitu. Di sini kalau kita perhatikan dia sedang mencoba menembus area fair value gap dan akan masuk ke area order block ya. Kalau kita perhatikan juga di sini dia juga sudah masuk ke area Fibo 50 atau area equilibrium dan sedang mencoba masuk ke area OTE. Jadi area OTE ini terbentuk dari Fibo 62 hingga Fibo 79 gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk USD Japan Yen-nya. Jadi dia masih ada potensi penurunan sampai ke area fair value gap yang paling bawah. Oke, jadi cukup sekian ya dari video kita kali ini. Semoga bermanfaat dari video analisa kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar. Pertahankan manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus video-video kita selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.